Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Zaki Saputra. RPM saya adalah 25783059. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan pertama hingga ketujuh. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan instruksi, data, dan dokumentasi yang membuat komputer dapat melakukan suatu tugas tertentu. Karakteristik dari software atau perangkat lunak sendiri itu tidak berwujud fisik, tidak mengalami kerusakan fisik, tetapi bisa mengalami kerusakan logika atau bug. Terus selanjutnya kompleks dan berkembang terus, membutuhkan maintenance atau perawatan, sehingga maintenance sendiri berperan besar dalam siklus hidupnya. Selanjutnya jenis software atau perangkat lunak itu ada software system, terus ada sistem operasi, driver, utility. Contohnya software aplikasi sendiri memiliki selanjutnya ada software aplikasi memiliki contoh aplikasi perkantoran, multimedia, bahkan game. Lalu ada software embedded atau yang bisa kita kasih contoh itu ada firmware pada perangkat elektronik. Selanjutnya ada software berdasarkan lisensi. Itu contohnya ada open source, lalu ada freeware dan shareware. Yang kedua itu rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Pengertian itu software engineering atau rekayasa perangkat lunak adalah metode sistematis untuk merancang, membangun, menguji, dan memelihara perangkat lunak yang handal. Tujuannya menghasilkan software berkualitas tinggi, mengendalikan biaya dan waktu, menjamin software mudah dikembangkan dan dipelihara. Selanjutnya itu ada ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari RPL sendiri itu ada desain sistem, coding, testing, maintenance, manajemen proyek, dokumentasi, modularitas, reusabilitas, lalu ada efisiensi. Lanjut ke topik selanjutnya, itu ada proses rekayasa perangkat lunak. Dalam proses rekayasa perangkat lunak sendiri mencakup seluruh aktivitas selama pengembangan software. Langkah-langkah dari rekayasa kebutuhan ini ada allocation atau mengumpulkan kebutuhan dari user, lalu ada analisis atau menganalisis kebutuhan fungsional dan non fungsional. Lalu selanjutnya ada spesifikasi, yaitu menulis dokumen SRS atau software requirement specification. Lalu ada validasi atau memeriksa apakah kebutuhan sudah pas atau benar. Jenis kebutuhan. Nah, di jenis kebutuhan ini memiliki dua, yaitu ada fungsional dan non fungsional. Fungsional sendiri adalah fungsi yang harus dilakukan sistem atau yang harus ada di dalam sistem tersebut. Kalau enggak, sistem tersebut tidak akan bisa jalan. Lalu selanjutnya ada yang non fungsional. Non fungsional sendiri itu meliputi warna atau performa, keamanan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada desain. Desain sendiri itu
meliputi desain UI UX, desain alur data atau DFD, bisa juga mendesain database, lalu mendesain arsitektur sistem. Lalu selanjutnya ada implementasi atau pengkodean. Implementasi sendiri itu berisi penulisan kode mengikuti standar, lalu ada dokumentasi kode, lalu pengendalian versi atau gate, dan interaksi antar modul. Selanjutnya itu ada testing. Testing sendiri berisi sistem testing, keseluruhan sistem, lalu ada user acceptance testing, yaitu persetujuan dari user. Lalu selanjutnya ada deployment. Deployment sendiri itu berisi instalasi sistem pada server, lalu migrasi data dan konfigurasi sistem. Lalu selanjutnya itu ada maintenance. Maintenance sendiri itu mencakup korektif atau memperbaiki bug, lalu ada adaptif atau menyesuaikan dengan lingkup baru, lalu ada perfektif itu meningkatkan fitur, dan yang terakhir ada preventif atau mencegah bug untuk di masa yang akan mendatang. Lalu ke topik yang selanjutnya itu ada analisis dan desain sistem. Nah, tujuan dari analisis sistem adalah memahami proses, lalu mengidentifikasi masalah, menentukan kebutuhan pengguna, menentukan batasan, lalu dokumen SRS, dan output analisis. Sebenarnya masih banyak ya. Itu ada observasi, ada wawancara, ada kuesioner, ada studi dokumen. Itu untuk metode pengumpulan datanya. Lalu untuk desain sistem sendiri itu ada high level design. Itu meliputi arsitektur software, komponen dan modul, flow data, desain keamanan. Dan untuk low design itu ada kelas diagram, ada struktur algoritma, ada struktur database. Lalu itu ada model SDLC. Model SDLC terdapat yang pertama waterfall. Waterfall sendiri itu cocok untuk proyek kecil dan kebutuhan stabil. Lalu yang kedua ada V-model. V-model sendiri fokus pada peletakan tahap pengujian dan punya pasangan testing. Yang ketiga ada incremental. Sistem dibangun per fungsi, jadi setiap bagian itu bisa digunakan meskipun itu belum lengkap. Lalu yang keempat itu ada iteratif. Iteratif itu buatnya dari awal terus diperbaiki terus pada iterasi selanjutnya atau looping selanjutnya. Selanjutnya ada spiral. Spiral sendiri ini cocok untuk proyek besar dan kompleks. Lalu ada agile. Agile sendiri ini fleksibel, responsif, dan cocok untuk kolaborasi tinggi. Lalu topik yang selanjutnya itu ada pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur sendiri ini programnya disusun berdasarkan alur logika menggunakan struktur dasar, sequence, selection,
iteration. Lalu karakteristik dari pemrograman struktur sendiri itu dia menggunakan fungsi atau prosedur untuk modularisasi. Terus alur program mudah diikuti dan kelebihannya itu sederhana, mudah dipahami, cocok untuk aplikasi kecil. Kekurangan itu tidak cocok untuk sistem besar. Lalu topik yang selanjutnya itu pemrograman berorientasi objek atau OOP. OOP sendiri itu terdapat kelas atau cetakan objek, lalu ada objek itu instance dari kelas, lalu ada encapsulation, lalu ada inheritance, lalu ada polymorphism, ada abstraction. Dan keunggulan dari OOP sendiri itu dia reusable, modular, dan mudah dikembangkan, dan dia itu cocok untuk digunakan untuk proyek besar. Lalu topik yang terakhir itu ada UML atau Unified Modeling Language. Tujuan UML sendiri itu memodelkan struktur dan perilaku sistem secara visual, menjadi standar dokumentasi, mempermudah komunikasi antar developer dan stakeholder sendiri. Di dalam UML ini terdapat struktur diagram, yaitu ada kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, deployment diagram, dan package diagram. Lalu UML sendiri itu terdapat behavioral diagram yang berisi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, state machine diagram, dan communication diagram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.